Assalamualaikum. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Risa kenapa? Sakit. Terus? Ahmad kenapa? Izin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Boleh. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Semuanya berdiri ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari liriknya gitu? Oh, ini udah semangat. Oke, bisa. Sebentar. Gimana? Indonesia mempunyai keberagaman yang meliputi keberagaman bangsa, bahasa, adat istiadat, dan suku. Oke, punya keberagaman ya. Punya keberagaman kata Gisa. Tadi di liriknya kan ada menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kita berarti harus menjunjung tinggi bangsa Indonesia walaupun kita berbeda-beda. Berarti nggak ada tuh yang namanya perpecahan gitu ya. Nggak ada, harusnya, idealnya. Oke, tepuk tangan Gisa tadi. Ibu punya gambar, ini gambar apa? Payung. Payung kalau dipakai itu buat melindungi apa? Dari hujan. Melindungi hujan. Oke. Ini payung ya. Jadi kita beranalogi kalau misalkan hidup kita ini nggak akan mungkin tenang gitu kan, pasti ada perbedaan, pasti ada ancaman, pasti ada tantangan. Nah, dalam kehidupan pun misalkan kayak hujan, kita gimana nih caranya biar nggak kehujanan? Apaan kalau naik motor tuh pakai apa? Jas hujan. Jas hujan. Kalau kita lagi jalan mungkin pakai payung gitu ya. Jadi ini kita analogikan sebagai hujan itu ancamannya gitu. Strateginya apa sih? Strateginya kita siapin payung. Apa? Tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, kemarin kan kita baru cuma ancamannya itu apa, terus untuk yang pembentuk integrasi itu seperti apa. Nah, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang strategi mengatasi berbagai ancaman ya di bidang Ipolek Sosbud Hamka. Kompetensi dasar 1.5. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya menyelesaikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Video nanti ditonton, nanti kita akan refleksi setelahnya ya.
Pak Jokowi itu lagi bicarain apa sih? Apa? Kira-kira itu masuk ke dalam ancaman di bidang apa? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Apa? Bisa? Ideologi. Oke, ini kira-kira di gambar ini ancaman di bidang apa nih? Apa nih? Itu ada lambang bendera ya, ini adalah gerakan Aceh Merdeka. Jadi Aceh ingin melepaskan diri gitu dari Indonesia. Dia pengen bikin negara. Gimana sih bayangin kalau ada negara di dalam negara gitu? Kan aneh ya. Kelas 11 ini misalkan punya 11B, ada 11A, ada juga 11B di sini. Kan nggak mungkin rapih gitu ya tatanan kelasnya, sama juga sebuah negara. Ini ancaman di bidang ideologi ya, politik sara dan lain-lain. Terus bidang ekonomi masuknya produk luar ke sini gitu ya, ke dalam negeri secara bebas. Terus di bidang sosial budaya munculnya sikap individualisme. Jadi kalau individualisme itu sangat bertolak belakang sama kita. Kalau kita kan apa-apa gotong royong, kita apa-apa bareng. Nah, kalau liberal mungkin individualis. Kalau kita bukan liberal gitu, kita kan Pancasila ya. Gejala westernisasi yang tadi ke barat-baratan, mabuk-mabukan, pakai gaya seperti orang luar, berbicara misalkan so Inggris gitu ya, padahal nggak bisa gitu. Nah ini hati-hati. Terus semakin memudarnya budaya gotong royong, yang bidang pertahanan dan keamanan ini terorisme, konflik perbatasan ya, illegal fishing dan lain-lain. Membuat kelompok ya. Ini kelompoknya kita berbeda lagi. Diingat-ingat dulu ya, siapa aja anggota kelompoknya sesuai dengan yang sudah ibu tentukan kelompoknya. Silakan duduknya boleh di mana aja. Sekarang kita langsung, kalau kelompok 1 itu pasti dapat kasus 1, kelompok 2 dapat kasus 2, kelompok 3 dapat kasus 3, kelompok 4 dapat kasus 4. Cara pengisiannya seperti apa? Nah ini ada 2, LKPD-nya ada 2. Ini diisi, ada pertanyaannya biasa. Nah di lembar LKPD 1 ini ada gambar dan ada barcode. Jadi kalian akan mengetahui artikel kasusnya itu di barcode ini. Jadi silahkan scan menggunakan Google Lens. Di Google itu di sebelahnya ada yang kayak kamera. Nah, di scan lalu di tap. Nanti ibu bantu ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan tentang kasus demonstrasi mahasiswa terhadap kenaikan BBM. 1. Setelah kalian men-scan QR kode, analisisnya termasuk kasus ancaman pada bidang apa berita tersebut. Kasus tersebut merupakan ancaman di bidang politik. 2. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Karena aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak tertib dan disertai aksi anarkis, sehingga massa unjuk rasa pun tidak bijaksana dalam menggunakan haknya untuk berpartisipasi. 3. Apa penyebab utamanya? Adanya provokator dalam aksi demo yang sengaja memancing keributan dengan mendorong serta melempar batu ke arah petugas. Kericuan
Kericuhan pecah setelah ratusan mahasiswa nekat memaksa masuk gedung DPRD Jaban. Apa yang terjadi jika tidak segera ditangani? 1. Dapat merusak fasilitas pribadi dan umum. 2. Merugikan diri sendiri dan masyarakat luas. 3. Mengganggu ketertiban umum. 4. Membuat masyarakat ketakutan terhadap aksi anarkis yang dilakukan demonstrasi. Analisis upaya strategi atau strategi mengatasi ancaman tersebut. 1. Terapkan standar operasional dan prosedur SOP penyampaian pendapat di muka umum. 2. Tidak membawa alat peraga yang membahayakan diri sendiri. 3. Tidak membawa senjata tajam. 4. Berikan sanksi yang sesuai pada pendemo yang anarkis. Oke, ada yang ingin bertanya sama kelompok 1? Kasus 1? Kamu bertanya apa? Tadi kelompok menyatakan strategi mengatasi dengan menerapkan SOP. SOP-nya itu seperti apa? Mohon penjelasan. Pertama, misalnya kita akan berdemo di depan kantor Bupati, SOP-nya surat pemberitahuan tentang penyampaian pendapat di muka umum, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dari kepolisian. Kedua, surat diterima, Bupati memerintahkan Bagpoldagri untuk menghimpun bahan informasi, diserahkan kembali ke Bupati paling lambat 12 jam sebelum aksi. Ketiga, jika demonstrasi ingin berdialog durasi maksimal 2 jam, dilaksanakan antara pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore, serta dilaksanakan secara damai dan beretika tanpa merusak fasilitas umum. Belajar apa aja, Ruri? Hari ini kita telah mempelajari jenis ancaman yang ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta menganalisis strategi mengatasi ancaman yang ada pada bidang tersebut. Tadi kita sudah menganalisis ya ancaman, kasus ancamannya. Terus sudah menganalisis juga strategi yang harus kita lakukan itu apa gitu ya. Hari ini itu bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Tetap jaga kesehatan. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sama zikri kan ya, berdoanya ditutupnya sekarang sama perempuan. Siapa? Ini deh, Ruri aja. Boleh. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu minggu depan di materi selanjutnya. Kita akan kasih, nanti Ibu akan kasih games yang seru lagi deh minggu depan. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.